Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Mulyani, mahasiswi Stainu Kota Bumi Lampung, Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam tentang pengertian dan periode sejarah peradaban Islam. Kita mulai dari pengertian sejarah terlebih dahulu ya. Apa sih sejarah itu? Secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, syajaratun yang berarti pohon. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, yang berarti ilmu pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Jadi, sejarah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha melukiskan tentang peristiwa-peristiwa pada masa lampau umat manusia yang disusun secara kronologis untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang hidup di masa sekarang maupun yang akan datang. Itulah sebabnya dikatakan orang, sejarah adalah guru yang paling bijaksana. Selanjutnya, pengertian peradaban dan kebudayaan. Kata peradaban sering kali diberi arti yang sama dengan kebudayaan, dan ada juga yang mengatakan peradaban berbeda dengan kebudayaan. Dalam bahasa Inggris, terdapat perbedaan antara kedua istilah tersebut. Istilah civilization untuk peradaban, istilah kultur untuk kebudayaan. Begitu pula dalam bahasa Arab. Terdapat perbedaan antara istilah takofah itu kebudayaan, istilah hadaroh itu peradaban, dan istilah takodum itu kemajuan. Jadi apa sih peradaban dan kebudayaan itu? Peradaban adalah istilah yang dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Sedangkan kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, makna Islam. Islam yang diturunkan di Jazirah Arab telah membawa bangsa Arab yang semula terkebelakang, bodoh, tidak dikenal, dan bahkan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang maju dan berperadaban. Ia sangat cepat mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Bahkan kemajuan bangsa-bangsa barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. Islam memang bukan kebudayaan, tetapi Islam menimbulkan kebudayaan. Kebudayaan yang ditimbulkannya adalah kebudayaan atau peradaban Islam. Kita masuk ke periode sejarah peradaban Islam. Menurut Nur Usman Siddiqi, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, kurang lebih tahun 650 sampai 1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi. Yang ketiga, periode modern, awal abad ke-18 hingga sekarang. Sedangkan menurut Harun Nasution, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik tahun 650 sampai 1250. Yang kedua, periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern tahun 1800 hingga sekarang. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik ini merupakan masa keemasan, masa kemajuan, dan masa kejayaan Islam. Periode ini dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan tahun 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa ini, daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke Hindia di belahan timur. Daerah-daerah tersebut tunduk pada kekuasaan Islam. Pada masa ini pula lah berkembang dan memuncaknya ilmu pengetahuan baik di
bidang agama maupun umum dan kebudayaan seperti peradaban Islam. Di masa ini juga yang melahirkan ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, dan lain-lain. Fase yang kedua, fase disintegrasi, tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah, kekuasaan khalifah menurun, dan bahkan Baghdad akhirnya dapat dirampas oleh Hulagu pada tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kekuasaan politik umat Islam hilang. Periode yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga Arab dan Persia mulai bertambah kelihatan nyata. Bahkan dunia Islam terbagi menjadi dua. Fase yang kedua, fase 3 kerajaan besar tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan kemunduran tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, Kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar tersebut terlihat dalam bentuk arsitek yang sampai sekarang dapat kita lihat di Iran, Istanbul, dan Delhi. Pada masa ini, perhatian pada ilmu pengetahuan sangatlah kurang sekali. Pada masa kemunduran, kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afghanistan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India, sedangkan kerajaan Utsmani dipukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur. Pada saat itu, bangsa Eropa bertambah kaya dan maju. Bahkan, Napoleon berhasil menduduki Mesir pada tahun 1748 Masehi. Padahal pada saat itu, Mesir adalah salah satu pusat peradaban Islam yang terpenting. Periode yang ketiga, periode modern, tahun 1800 hingga sekarang. Periode modern ini merupakan masa kebangkitan umat Islam. Setelah jatuhnya Mesir ke tangan Barat, mengisahkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam itu sendiri. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Dengan demikian, keadaan berbalik menjadi 180 derajat. Kalau pada periode klasik, masa Barat yang kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam, tetapi di periode modern ini, umat Islam yang heran melihat kebudayaan dan kemajuan bangsa Barat. Untuk itu, muncullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana cara mengatasinya, serta perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.